Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar language work, yaitu tentang conditional sentences. Oke, conditional sentences di mana kita menggunakan kalimat ini atau conditional sentences untuk mengungkapkan tindakan di mana main clause atau induk kalimat bisa terjadi jika certain condition atau kondisi tertentu itu terpenuhi, ya. Jadi ada syaratnya, sebab akibat atau syarat satu kondisi tertentu ini terpenuhi, maka akan terjadilah yang namanya kalimat induknya, ya, atau kalimat utamanya. Oke. Nah, biasanya dalam conditional sentences ini menggunakan kata if yang artinya jika, ada juga unless yang artinya if not atau jika tidak, atau kadang-kadang kecuali jika, ya, seperti itu. Dan juga ada as long as, ya, yang artinya provided atau providing that, ya, atau tersedia bahwa, seperti itu, ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah contoh. You won't be able to play audio and video on the web. Ya, diartikan kamu tidak akan mampu bermain audio atau memainkan audio gitu, ya. Ulangi, kamu tidak akan mampu memainkan audio maupun video di website unless, kecuali jika you have a plug-in like Real Player or QuickTime. Kecuali jika kamu punya atau memiliki a plug-in, ya. Ini sudah pernah dibahas kata plug-in, seperti software plug-in seperti Real Player or QuickTime. Ini semacam software untuk program audio maupun video, seperti itu, ya. Ini contohnya. Ini menyatakan syarat, ya. Jadi suatu kondisi tertentu terpenuhi, maka main clause akan terjadi, seperti itu, ya. Baik, secara umum conditional sentences itu dibagi ke dalam 4 bagian, tapi di sini hanya ada 2 tipe, ya. Ada yang 4 ya sebenarnya, ya. Jadi yang dibahasnya cuma 2 tipe. Jadi ada tipe pertama dan tipe kedua. Oke, di sini untuk tipe pertama atau first conditional, ini untuk menyatakan real atau possible situation, menyatakan kenyataan maupun kemungkinan. Sebagai contoh, di sini ada jika A terjadi maka si B akan terjadi, ya. Nah, bentuknya ini if A happens, jika A terjadi maka ini termasuk menggunakan kalimat present simple present, ya, verbnya verb 1 yang seperti itu. Kemudian B will happen, maka si B akan terjadi. Ini bentuknya simple future. Kita lihat contohnya. If you like entertainment, jika kamu suka hiburan, nah, kata like ini termasuk verb 1. If you like entertainment, ini termasuk kalimat simple present atau present simple. You will love the latest multimedia video games. Nah, ini termasuk simple future. Kamu akan menyukai the latest multimedia video games. Ya, menyukai video games multimedia yang baru-baru ini. Nah, ini termasuk simple future. Ya, seperti itu. Itu pola yang pertama, menyatakan kemungkinan atau situasi yang mungkin akan terjadi ataupun menyatakan situasi yang benar-benar terjadi, ya. Oke. Nah, terkadang juga main clause-nya ini dalam tipe pertama, ya, we can also have a model, menggunakan model yang lain. Nah, will juga sebenarnya termasuk model, ya. Jadi kita menggunakan model yang lain, diantaranya seperti can atau must, ya, atau an imperative dalam kalimat perintah, ya. Contohnya, if you want to create your own MP3 files from your CDs, ya.
jika kamu ingin menciptakan file MP3 sendiri ya dari CD ya, CD kamu ya, maka you must have a CD reaper. Kamu harus punya CD reaper atau reaper CD-nya ya, seperti itu. Oke, ini contoh yang lain menggunakan kata must. Oke, itu tipe yang pertama ya. Di sini ada tipe yang kedua ya. Nah, kalau ini tipe yang kedua, ini menyatakan hayalan. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini, maka sebenarnya situasi yang ada tidak terjadi demikian, tidak terjadi seperti yang diucapkan, tidak terjadi seperti yang diharapkan. Ya, makanya di sini menggunakan simple past atau past simple. Seperti yang tadi dibahas ya, seperti yang sebelumnya dibahas, yaitu berkaitan tentang simple past, menggunakan verb 2. Dan juga menggunakan past future. Kalau tadi simple future ya. Oke. Contoh dalam kalimat, if you wanted to make a movie on your computer, jika kamu ingin membuat film dalam komputer kamu, maka first you would atau you'd sama ya, need to titik-titik. Oke. Kita terjemahkan, jika kamu ingin membuat film di komputer kamu, maka pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus titik-titik. Ya. Nah, di sini hanyalah sebuah hayalan. Ya. Hanyalah sebuah praduga. Faktanya tidak terjadi. Realnya nggak demikian. Ya. Itu hanya sebatas hayalan. Jika kamu ingin, tapi faktanya kamu nggak ingin. Ya. Contoh yang lain di sini yang menggunakan model could, should, might. Kalau tadi menggunakan would, ya. Oke, misalkan di sini if I were you. Nah, untuk subjek I itu kan seharusnya pakai was ya dalam kalimat simple past, tapi dalam kalimat conditional sentences maka semua to be-nya menggunakan were ya, termasuk subjek I. Harusnya kan dalam simple past biasa itu kan menggunakan was. She, he, it, I itu menggunakan was to be-nya. Tapi di sini menggunakan were. Kenapa? Karena dalam kalimat conditional sentences. Oke. Kita lanjutkan. If I were you, jika aku jadi kamu, I'd get a new MP3 player. Jika aku jadi kamu, aku akan beli MP3 player yang baru ya, seperti itu. Nah, tapi jika aku jadi kamu, faktanya demikian nggak? Faktanya tidak. Ya, faktanya I'm not you. Faktanya aku bukan kamu. Ini hanyalah sebatas hayalan. Hanyalah sebatas impian yang bukan kenyataan. Seperti itu untuk tipe yang kedua, menggunakan simple past dan menggunakan past future. Ya, seperti itu. Namun yang harus diingat adalah dalam tipe 2 ini to be-nya hanyalah menggunakan were, semua subjek. Ya. Oke. Demikian penjelasan tentang conditional sentences, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.